Aduh, aku nih butuh sesuatu anime yang Itu kentut. Hah? Pesawat. Aku sedang mencari anime shonen yang paling sigma, Skibidi, Ohioris, level 50, Venom Text, skrip kaca terlupakan, well. Tenang aja, banyak kok anime God, Sigma, Mayoi Giat, Lux Maxing abis. Ini dia, tier list 40 anime shonen versi anime kami. Terlupakan, well. Oke, jadi guys, kita hari ini melakukan sesuatu yang udah lama nggak kita lakukan. Kita akan mengurutkan tier list berdasarkan anime-anime shonen nih, Pak. Betul. Yang paling gias mewung dan lain sebagainya. Terutama anime-anime shonen yang akan mengubah hidup Anda. Jadi kita sebenarnya awal-awal kita sering main game juga kan. Cuma kita udah lama, kan kita mau main games lagi nih. Betul. Dan kita juga throwback, kita udah pernah main tier list tapi di suatu event. Betul. Mungkin kedepannya akan ada lagi. Wah. Kalau buat kalian yang punya ide mau kita ngapain di games-games untuk event-event berikutnya, mungkin bisa tulis di bawah. Di sini di depan kita sekarang, di belakang kita ya. Apa di depan kita ya? Nggak tahu. Di belakang. Di belakang. Di belakang background. Di background. 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 Betul. Cuma kan ini di depan kita. Betul. Tuh. Sekarang udah di background. Nah, jadi Berarti sekarang kita ngeliatnya harus gini. di belakang kita ini kalian akan melihat dari tier S hingga tier D, dan di bawah itu adalah heaven scene atau yang bener-bener kayak kita tuh belum pernah lihat atau belum nonton atau belum menurut kita nggak layak. Iya. Karena kita akan mengurutkan dari S sampai paling rendah, ada anime apa sajakah itu dalam bentuk anime shonen. Langsung aja gas. Oke, yang pertama kita ada apa nih? Classroom of Elite. Bukan. Assassination Classroom. Kalau gua sih kayaknya masukinnya ke A atau B sih, karena dia itu jujur endingnya sih sakit banget gua. Sedih lah, sedih. Buat gue kayaknya anime ini lumayan unik ya, karena gurunya unik. Kayak guru kita kayak cumi-cumi ya. Iya. Ya bisa di A mungkin. Di A, boleh sih kita taruh di A. Cara naruhnya gimana? Tinggal di drag kok gitu. Oh bisa. Ya. Tadi ini di skip aja. Oke, nextnya ada Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin ini bener-bener anime yang punya fanbase yang luar biasa ya. Ya, kemarin hype banget. Terus juga secara anak-anak cosplayer juga banyak banget yang cosplay Shingeki no Kyojin. Jadi untuk Attack on Titan kita taruh di mana? Soalnya ini benar-benar sensitif deh. Kalau kita taruh terlalu rendah nanti masa di bawah bang gitu. Tapi menurut gue juga Attack on Titan ini adalah anime yang harus kita tonton terus ya. Istilahnya kalau lu lupa di satu bagian part, lu pasti akan nggak kekejar di belakang-belakangnya gitu. Karena dia benar-benar nyambung dari satu season ke season lainnya. Karena ceritanya nyambungnya di situ ya. Betul. Menurut gua sih, jujur gua kurang ini banget sih, kurang engage banget. Jadi mungkin nggak akan gua taruh S, tapi mungkin di A atau B lagi sih. Gua secara gambar sih keren, menarik, terus juga tensinya dapet. Mungkin di A kali ya. Di A boleh. Di A ya. Gas. Oke, sekarang di A kita udah ada Assassination Classroom dan juga Shingeki no Kyojin. Nextnya kita ada apa lagi nih? Nextnya kita ada Black Clover. Black Clover. Black Clover ini bagus sih. Black Clover ini bagus. Ibaratnya kayak Naruto, Boruto. Ya, dia memiliki episode yang panjang dan juga metode penceritaan from zero to hero yang kuat sekali. Dan ini cocok banget buat anime shonen dan juga buat kalian yang aduh, aku nih butuh sesuatu anime yang menggairahkanku untuk bisa maju lebih baik lagi gitu. Nah, Black Clover ini Itu kentut. hah? Pesawat. Bau gak anjing? Dia ini memberikan rasa bener-bener kayak lu itu dibawa adventure, tapi dibawa juga bagaimana lu itu berproses di dalamnya. Tapi menurut gua pribadi, ini juga sama, nggak gitu engage.
karena dia itu strukturnya terlalu sama kayak Naruto dan One Piece. Jadi Betul. nggak ada something yang Baru gitu. baru menurut gua. Jadi kayaknya mentok gua kasih di B deh. Mungkin saat ini gue masih bisa kasih di B juga, atau mungkin kalau misalnya ada yang lain yang ternyata lebih buruk, ini bisa gue naikin ke A. Oke, mungkin saat ini kita taruh di B dulu ya. Kita taruh di B dulu. Nah, menurut gue masih banyak yang lebih bagus daripada Black Clover sih. jujur. Oke, sekarang Black Clover sudah ada di B, Assassination dan juga Shingeki no Kyojin ada di A. Nextnya kita lihat Beli Bleach. salah Bleach satu ini dari Big Three. salah satu dari Big Three. Dan karena ceritanya ini kepotongnya lumayan panjang ya, dari tahun sekian ke tahun sekian ya, sehingga kita itu harus ngejernya ngulang lagi dan lain sebagainya. Cuma secara cerita dia memang menarik. Dari gue mungkin di B sih. Dari lu di B. Kalau gue jujur gue engage bagus, tapi belum sebagus itu untuk di S. Jadi gue sih A. Berarti antara A atau B. Sweet. Gimana? Gak ada yang menengah. Jangan. Oke, kita taruh di A. Di A berarti. Oke, next. Nextnya ada Kita Danmachi. ada apa namanya? Danmachi. Ini dia ada sedikit agak-agak ecchinya sedikit. Terus dia ada secara adventure juga bagus juga. Cuman yang buat gue kurang adalah dia ini sebenarnya ini benar-benar objektif ya. Cuma kalau menurut gue karena yang di highlight cuma 2 orang ini doang, si karakter utama yang cowok sama si peri, bukan peri, Dewi. Dewinya ini. Jadi cuma 2 orang doang yang di highlight dan sisanya agak kurang ke highlight menurut gue. Mungkin di B kali. Gocil. Karena jujur gue sebenarnya nonton tapi sayangnya drop. Karena gue nggak gitu engage dan gue nggak, menurut gue kayak B banget sih. Menurut gue nggak ada yang sampingnya. Yang paling menarik ya Dewi-Dewinya aja. Iya, Dewi-Dewinya. Dari segi cerita kayak B aja sih menurut gue ya. Kayak ya kalau nggak B C sih. Jadi gimana? Kita shoot lagi? Lihat lagi. C. Oke, kita taruh di C. Oke. Oke, nextnya ada. Darling in the France. Kalau gue langsung ini Heaven Seen. Gue juga haven't seen. Gue Heaven Seen. Gue belum pernah nonton. Oke, langsung kita pindahin ke Heaven Seen. Karena setahu gue dia tuh ada romansnya gitu, jadi gue nggak tertarik. Iya. Nah, yang ini ada Kuroko no Basuke. Kuroko no Basuke ini cukup hype. Menarik dia dari episode ke episode, terus dari season ke season. Bagaimana dikembangkan si karakter utamanya, si Kurokonya ini. Ya. Bahwa cara bermain basket yang berbeda di antara teman-teman yang lainnya dan tetap ingin menjadi Sigma di antara teman-temannya punya skill yang berbeda tentunya satu sama lain. Ya sebenarnya yang buat gue menarik adalah teman-temannya ini, karena kita bisa ngelihat banyaknya skill-skill dalam bermain basket. Kayak misalnya lu bisa ngelempar bola basket kayak misalnya si yang hijau, misalnya si Midorima misalnya, atau kayak si Kyosuke, bukan siapa sih? Yang mana? Kisei Ryota misalnya. Ya, Kisei Ryota. Itu cara-cara bermain yang kayak Kisei Ryota dia bisa ngikutin siapa aja, Midorima bisa ngelempar dari mana aja. Itu kayak menurut gua unik sih. Bener-bener fantasinya dimainkan sekali di antara permainan basketball yang begitu serius. Betul. Jadi dan kita tetap seru nontonnya. tetap seru. Gue sih mungkin kalau nggak di A di B. Gua di A sih. Gas di A berarti. Oke, di A. Oke, berikut udah penampakan dari A, B, C, dan juga Heaven Seen. Belum ada nih yang kita tentukan di S dan di D nih. Betul. Apakah nanti ada di D atau menurut kita semua anime ini bagus, Pak? Bisa di atas D semua. Semoga begitu ya, karena anime itu menurut gue nggak ada yang jelek. Betul, cuman beda pasar aja. Beda pasar aja. Ini versi anime Kane ya? Betul. Nah, berikutnya ada anime yang agak-agak pembawaannya nih, wah berat nih. Harus siap-siap spot jantung buat kalian yang nonton. Ya. Karena ini agak-agak thriller, bukan agak thriller, memang thriller jatuhnya. Dan juga sangat-sangat menegangkan. Menurut gue ini oke sih. Cukup apa ya, unik, konsepnya unik, dan dari segi penyertaan pun juga oke banget. Jadi, menurut gue kalau nggak S di A. Jadi Death Note ini benar-benar salah satu yang patut kita pertimbangkan buat di S nih. Jadi buat gue bisa jadi gue taruh di S. Lu S.
Oke, kalau gitu di S. Oke, kita taruh Death Note di S. Oh, oke. Jadi ini anime pertama yang akan kita masukkan di S. Oh iya, di Death Note. Nah, next ya. Wah, Ini benar anime yang sangat hype dengan grafisnya dan juga dengan bagaimana penceritaannya yang begitu menarik juga. ya. Bahkan saking menariknya sampai-sampai dijadiin duit setiap kali akhir episode dijadiin film bioskop. Ya. Tapi overall Keren. Dan- Cuma minusnya itu doang, Pak. Terutama di episode-episode terakhir di season terakhir kemarin ini ya. Itu kayak Muzan tuh jalan panjang banget gitu, kayak ya sayang aja gitu loh buat ya lu bisa ngasih hal lebih gitu loh di situ sebenarnya kan. ya, di episode terakhir sih menurut gue di luar itu sisanya Sisanya menurut keren. gue peak cinema sih. Bahkan pas waktu jatuhnya itu kayak sinematik banget. Yang gue suka itu ketika momen-momen si kepala pembasmi iblisnya, si Oh, Ubuyashiki. Ubayashiki itu dia mau mati, tapi matinya dengan cara yang udah prepare, dengan cara dia itu ingin ngejebak si antagonis, Si Muzan. si Muzan, pengen benar-benar dijebak sama dia, dan itu benar-benar kayak ngebangun dorongan cerita buat yang lainnya ngumpul lagi ke situ. Itu suatu hal yang keren sih. Dan waktu jatuhnya sendiri pun ini kalau dari segi sinematografi ya kalau liatin bahkan digabungin sama Buntadaraan. Jadi Jatuh masuk ke kastil 1000 pintu ya. iya, Infinite Castle tuh kayak kalau lu perhatiin di setiap di setiap ekspresinya mereka itu tuh kayak literally menggambarkan sifat mereka, psikologi sifat mereka. Karakter utamanya atau apa? Semua karakter itu yang menurut gue keren, kayak oh emang karakternya Mitsuri tuh emang harusnya kalau jatuh kaget tuh kayak gitu, si Shinobu pasti kayak gitu, Tanjiro marah, Zenitsu marah, kalau si Inosuke emang seneng. Iya. Kayak terlalu apa ya, menurut gue penceritaan tuh bagus banget dalam segi karakter. Oke sih, menurut gue Ini tidak patut berlama-lama di sih. S ya buat gua. Fix S. Oke, sekarang di S kita udah ada Death Note dan juga Kimetsu no Yaiba nih, Pak. Oke. Kira-kira apakah bisa ditambah lagi? Nah, oke, selanjutnya adalah anime dokter-dokteran, tapi bukan dokter kesehatan. Ya, ilmuwan. Ilmuwan. Anime ini anime yang menggunakan otak, terutama bagi para penciptanya. Iya. Iya. Karena mereka harus berpikir dari satu episode ke episode lainnya, sama kayak jatuhnya kayak Detektif Conan lah, dia harus mikir terus ya tiap Iya. episode. Ya kalau detektif Conan kita juga ikut mikir. Iya, betul. Kalau ini kita nggak usah mikir. Kita nggak usah karena kita mikir, jelasin. Kita dijelasin. Kita diberi keterangan. Oke, Iya, Dr. jadi Stone. untuk Dr. Stone, Gue kayaknya di A sih. A atau B. Karena menurut gue gua rasa kayaknya masih agak berat di A, soalnya dia tuh masih ada kayak banyak masih banyak ngomongnya, jadi kayak nggak 100%. Ayo kita bertindak, ayo kita kayak Kimetsu no Yaiba gitu kan, misalnya ada apa-apa dia langsung bertindak nih, ada apa-apa bingung mau ngapain, latihan aja dulu gitu. Ya gitu ya. Banyak action bisa kita perhatikan gitu. Coba kalau ini banyak ngobrolnya gitu kan. Apakah kamu yakin denganku? nggak gitu. Tapi ya banyak ngobrolnya sih. B, B sih di gua sih. B versi. Nah, oke, sudah di B sekarang. Nah, ini adalah salah satu anime legend, Pak. Anime Legend ini adalah bapak dari Big Three ya. Dan ini anime yang terkenal selain di Indosiar. Iya. Iya. Ini anime yang terkenal melalui game-gamenya banyak sekali. Betul. Game-gamenya dan action figure ya. Cuma kalau dari animenya, buat gue ya tetap bisa dinikmati, cuman nggak sampai kayak lu akan bener-bener menantikan anime ini tiap minggunya gitu loh, ibaratnya kayak wah keren banget nih, kayak enggak sih biar aja gitu. mungkin ya menurut gua karena emang kita kan Gen Z nih. Betul. Lu 99 apa 2000? 99. 99, gua 99. Heeh. Kita tuh lahir nggak di generasinya Dragon Ball. Kita lahir di generasinya Big Three-nya. Betul. Naruto, One Piece, Bleach. Jadi mungkin kita kurang relate sama keseruan dia gitu. Sebenarnya gue rasa kita tetap nonton di Indosiar dari dulu gitu kan. Udah ke bawah lah bersama dengan Yu Yu Hakusho dan lain sebagainya. Cuman ini tuh kayak terlalu tesing. Yang paling gue sayangin tau nggak apa? Apa? Dia itu nggak habis-habis. Maksudnya Betul. nggak habis-habis tuh kayak
selalu di-upgrade aja gitu. Dan dia di-upgrade itu maksa. Kalau kita lihat contohnya One Piece atau Naruto, upgrade-nya tuh emang karena ada built-in ya sebelumnya. Kayak One Piece tuh makan buah gomu-gomu ntar jadi nikah gitu. Emang karena buah itu ternyata buah nikah. Naruto juga tiba-tiba bisa ngendalin Kurama, bisa jadi apa tuh yang mode kuning itu. Bodoh kuning. Penyakit dong. Ya itu kan karena emang dia belajar di Gunung Myoboku dan juga emang dia punya darah Kurama gitu-gitu kan. Bukan darah Kurama. Bukan darah Kurama, punya Tersegel di tubuh. Iya. Jadi untuk Langsung aja deh. Dragon Ball kita letakkan di Gua A versi. gua C sih. Fanbase-nya banyak. Secara anime ya. Ya, gua ya masa masih decent lah. A atau B masih oke lah. Ya udah, kalau gitu kita ambil tengah-tengah kan, gua pilih A, lu C. Gua C. Berarti Ini kita taruh di B. Di B. Oke, kita taruh di B. Menurut gua agak kontroversial nih ya. Nah, ini juga lumayan banyak fanbase-nya. Cuman menurut gua Cuma ini jujur-jujuran aja. iya. Banyak fanbase-nya tapi emang dari segi cerita ada kurang. Agak kurang, segi cerita tuh agak kurang. Dia kelemahannya adalah antara satu episode dengan episode yang lain, yaitu ibaratnya kayak gua nonton episode ini habis itu sambil makan mie instan nih, capek, lupa skip di beberapa menit gitu. Terus lu nonton besoknya lagi masih nyambung karena ada beberapa episode yang satu episode atau dua episode itu dia berdiri sendiri gitu loh. Filler. Tapi dimasukin ke episode inti jatuhnya. Kayak kekuatan dari si karakter-karakternya ini kayak dipertanyakan gitu. Lu dibesarkan oleh naga ya, oke lah naga. Cuma lu kekuatan lu dari mana gitu. Kalau Rimuru Tempest kan dia dapat kekuatan karena emang memakan naga gitu kan. Cuma ini kekuatan dari naga itu dari mana gitu. Kayak masih menjadi sebuah pertanyaan. Dan begitu pula dengan teman-teman yang lainnya ya. Tapi nggak, menurut gue sih fair, di B masih fair sih. Masih oke lah, maksudnya masih decent untuk lo nonton kayak, karena dia itu kan petualangan. Iya, petualangan. Jadi orang tuh kalau misalnya mau nonton masih bisa engage. Cuma mungkin emang kalau di zaman sekarang, kalau lu sandingin sama Boku no Hero, sandingin sama Kimetsu no Yaiba, Kebanting banget. Tapi kalau pada zamannya Pada zamannya ini nggak ada yang ngalahin cuy. nggak ada yang ngalahin. One Piece doang. Iya, One Piece doang. Jadi gimana? Kita taruh di? Gue B. Oke, gue juga B. Sebenarnya kasusnya sama kayak Dragon Ball sih, Pak. Kayak kalau kita lihat lawan-lawannya Dragon Ball pada masanya, Iya. nggak ada yang ngalahin, Cok. One Piece belum keluar, Naruto belum keluar, Bleach belum keluar, nggak ada yang ngalahin pada zaman Dragon Ball. Ada Yu Yu Hakusho keren juga, cuma Yu Yu dia Hakusho. nggak nongol di TV. Ya. Cuma kalau zaman sekarang ya udah nggak relate orang. Betul. Sekarang pasti Kimetsu udah paling. Dan di zaman itu lawannya Tokusatsu. Oh. Karena Tokusatsu naik tuh. Kalau pagi-pagi misalnya Indosiar atau RCTI, gue lupa. Lu habis nonton Fairy Tail misalnya atau Dragon Ball, selingannya kan kalau nggak Shinchan, Doraemon. Ya. Habis itu ada Kamen Rider biasanya. Atau BTW kita naro Dragon Ball di B ini bukan berarti disrespect ya. iya betul. Kita sangat respect apalagi dengan autornya yaitu Akira Toriyama. RIP. Cuma emang udah mungkin kurang relate lah sama Betul. anime sekarang yang udah berkembang. Oke, next kita punya Fire Force. Nah, ini anime kebakaran. Ya. Lumayan action gimana menurut lu? Konsepnya unik, cuma yang gue ngerti adalah sistem kemampuannya di mana dia tuh pemadam kebakaran. Tapi nggak bunyi ninu-ninu. Bukan. Apa? Dia pemadam kebakaran tapi nggak pakai air, pakai api. Ini gue haven't seen sih. Lo haven't sih. Gue haven't seen sih. Gua ini di A sih, kalau nggak di A di B. Oke. A masih fair, karena dia oke. Jadi kita taruh di A boleh. kita taruh di A. BTW lo harus nonton karena dia itu sound effect-nya bagus banget. Banyak sound effect dari Fire Force tuh yang memanjakan telinga. ASMR banget lah. Oke, nextnya kita punya anime masak-memasak nih. Masak-masak. Kita punya Shokugeki no Soma. Ini adalah anime yang
lumayan, lu sekali nonton 2 episode di awal aja itu udah pasti bakal ngehook lu banget sih, Iya. gue rasa di anime ini. Jadi ini anime yang benar-benar powerful dalam hal masak-masakan, tapi ini nggak kayak Cooking Mama gitu, Nggak dong. nggak sesuatu yang cewek gitu, ini sesuatu yang cowok abis gitu. Jadi kalau buat gue sih bisa saja di es. tapi dia berbahaya sih menurut gua. Gue jadi keinget ya, ini teman gue nonton ginian di ruang tamu. Karena menurut gua makin ke belakang itu jadi makin kurang ininya. Menurut gue malah semakin ke belakang semakin mantap karena dia banyak duel-duelnya. Iya, cuma duel-duelnya kayak terasa nggak seseru di awal menurut gua. Oh iya. Anda mungkin ngejar biar satu episode bisa satu lawan gitu ya, biar dilama-lamain. Gua di A sih, lu di? Gua sebenarnya masih pengen di S sih. Oke, berarti jadi kapan lagi? Oke, jangan pot. Oke, kita taruh di S untuk Shokugeki no Soma. Aku jangan S itu bukan untuk Sigma, tapi untuk Shokugeki no Soma. Nextnya kita ada anime yang lumayan lawas juga, dan ini gimana ya? Ini jujur banget, Heaven Seen. Gue nonton, cuma nggak habis. Dia itu sebenarnya jatuhnya lebih ke arah kayak nggak kayak ini sih, nggak kayak anime Jepang, jatuhnya kayak anime Amerika gitu loh. Dari visualnya apa? Dari Dari visualnya. Dari secara penceritaan juga kayaknya tuh latarnya nggak bet Jepang gitu lah. Latarnya tuh kayak Timur Tengah, latarnya tuh kayak padang pasir, atau latarnya tuh kayak kota yang di tempat lain lah kayak gitu-gitu. Dan ini benar-benar brotherhood sih. Jadi lu kalau mau nyari anime yang keterhubungan antara dua saudara tuh ini brotherhood banget. Cuman karena menurut gua tuh agak-agak jomok ini. Nggak jomok sih. Nggak jomok. Cuman agak-agak kayak ya apa sih, lu punya saudara cowok kan kayak terlalu dekat sama dia, gimana sih rasanya, kayak aneh gitu. Buat gua pribadi ya. Kalau secara brotherhood, secara TikTok team ini keren banget. Ibaratnya kayak Naruto Sasuke lah. Tapi Naruto Sasuke berantem ya. Buat gue ini kalau di anime list dia tinggi. Ini dia tinggi. Cuma buat gue ini mungkin di B kali. Jadi gimana? gas aja kan, gue belum. Kita taruh di B. Paling kalau kontroversial dapat head comment lagi. Betul. Oke, nextnya ada Gintama. Ini sebenarnya gue ngeliatnya lebih banyak ke negatifnya sih. Negatif dalam artian kata penceritaan ya. Karena emang dia diciptakan bukan untuk bercerita. betul, dia diciptakan buat memparodi. Iya. Memparodi, mengkomedi, dan pada akhirnya lu nggak akan bisa menemukan sesuatu yang terlalu serius di situ, justru terlalu bercanda gitu ya. Nah, ini itu pasarnya bukan kita menurut gua. Kalau kita kan yang mungkin agak bercerita ya, walaupun cerita. emang lucu sih. Sama episode dari Gintama lucu. Oke, langsung saja deh kalau gitu. Mungkin gua di B. B fair. Oke, ini dia. baru. Ini salah satu anime tentang sport yang sangat-sangat menggugah sekali buat gua, karena lu bakal menemukan perjuangan dan juga sesuatu yang beda nih tentang volley, karena gue belajar banyak tentang volley dari anime ini. Betul. Dan emang gak tau, ini terlalu banyak penggemar dan karena emang sebagus itu gitu loh. Iya. Beda dari anime sports lain. Bahkan kemarin juga udah nongol lagi tuh movie-nya. Oh iya. Iya, di yang lawan ini. SX1. Lawan Nekoma ya. Gue nggak ingat lawannya siapa, pokoknya dia masuk ke gue lupa Blitz Megaplex atau SX1. Oke, langsung aja dah di S. Cuma kayak gue berat sih naruh ini di S gitu, kayak it's okay, S. Gak bisa, soalnya lu di A ada Kuroko no Basket. Iya. Haikyuu itu levelnya menurut gue setara atau lebih tinggi daripada Kuroko. Iya sih, betul juga. Oke, inilah tier list kita untuk sementara, Bung. Di S sudah ada Death Note, Kimetsu no Yaiba, Shokugeki Shokugeki no no Soma. Soma, dan juga Haikyuu. Dan menurut gue ini memang layak sih di S. Ya. Menurut kalian gimana dari sementara ini, tier list sementara? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, next Hunter x Hunter. Hunter x Hunter ini bagus, cuma karena dia anime lama dan episode banyak, beberapa orang tuh lumayan males buat ngejar.
Tapi kalau emang yang lahir di zamannya, yang relevan sama ngikutinnya itu, menurut gue ini oke sih. Ini oke sih, ini oke. Menurut gue di A atau di B sih. Gue di A masih masuk. Oke, di A. Nah, jadi gue udah ngeliat nih ada cover anime yang menegangkan ya abis ini aja. Gue belum lihat tuh anime betul. Oke. Oke. Next ya, kita akan ke anime. Jijing. Dia ini sebenarnya lebih banyak meme-nya, Pak. Jojo Blizzard Adventure ini banyak di meme-nya ketimbang di pengakuan animenya yang bagus. Dan animenya sebenarnya bagus-bagus juga bagus. Bagusnya karena ya anime fight yang dia tuh metodenya berantemnya tuh ketika udah mulai mendekati ending tuh baru bagus dia. Baru mulai kayak Dragon Ball jatuhnya sih sebenarnya ya. Di awal-awalnya biasa drama dulu dia. Cuma buat gue kayaknya di B sih. Atau nggak di C mungkin. Gue di B sih masih B masuk ya. Ini dia untuk anime meme kali ini kita taruh di B. Oke, kita nextnya punya Mob Nextnya kita Psycho. Mob Psycho. Mob Psycho ini anime yang bagus. Cuman yang bikin gue kesel adalah salah satu muka wanita cantik, cuma wanita kesayangan dia doang. Karena pertama doang sih saya muka jelek. Tapi jujur secara penceritaan ini hal yang menarik ya. Menarik karena dia berhubungan dengan supernatural dan juga berhubungan dengan action jatuhnya. Betul. Jadi ini mungkin bisa gue taruh di A. A layak sih. Iya. Oke, next ya. Wah, ini berat juga nih. Ini berat nih. Ini berat nih. Karena buat gue di season awal tuh menarik sekali. Terus ada di beberapa season yang kayak tensinya jadi turun. Terus di season berapa lagi jadi naik lagi gitu. Betul. Tapi overall sih fun. Betul, fun dan pergerakan karakter utamanya dapat kita rasakan banget sih ya. Betul. Gua sih, tapi jujur ya, gua nggak gitu engage. Jadi mungkin gua nggak bisa di S. Gua di A. Ini tuh berat sih. Ini tuh salah satu dari New Generation Big Three. Ya, Jadi, oke sih. bisa lah mungkin di A. Gue merasa dia ada beberapa titik yang nggak bisa sampai di S itu kayak sebenarnya dia tuh lebih ke arah ini jatuhnya ya gimana sih? Lebih ke arah schoolnya banget gitu. Oh, cool banget sih. School banget. Tapi sekali berkelahi menarik. Menarik, bagus. Fun sih. at least. Fun. Ya ini versi kita aja sih, ini di A. Barangkali ntar bisa di S. Oke, next ya. Nah, ini anime yang ini bagus nih. Naruto bagus. Shippuden ya. Naruto Shippuden. Sebenarnya yang menarik hati tuh Naruto yang masih duduk di ayunan sih. Ya. Nah, itu bagus banget. Karena itu Shippuden juga bagus. Shippuden juga bagus. Terutama bagian perang dunianya itu ya. Perang dunia shinobi. Keadaan ini juga salah satu anime yang bisa memicu orang buat jadi wibu gitu pada masanya. Betul. Pada masanya. Jadi Dia terlalu OP sih waktu di masanya. iya, dia terlalu OP karena nggak ada lawan saing yang ibaratnya sedia gitu. Cuma si One Piece doang. Dan orang ketimbang One Piece lebih tahu Naruto. Iya, Di karena zaman dia, itu iya. karena dia masih menurut gua masih lebih ramah sih visualnya. Kalau One Piece kan terlalu vulgar beberapa kan. Betul. Cuma gue masih bingung sih antara di S atau di A karena buat gue tetap gue lebih suka One Piece sih. Iya. Dia ini ada beberapa momen filler dan fillernya ini benar-benar kayak relaxing banget gitu. Jadi nextnya lu bakal siap lagi. Cuma bukan kesalahan ya. Cuma kurangnya dia ini Naruto ini tuh setelah ibaratnya dia lepas dari dari misi mungkin ya. Itu kayak kurang gitu. Jadi kalau Naruto ini lagi nggak misi tuh kayak kurang. Gitu. Mungkin bisa di A kali kalau gue. Dia boleh. Wah di A kita banyak banget bos. Banyak karena emang anime rata-rata emang oke sih. Betul. Oke semua. Nah, nextnya Noragami. Wah, ini anime yang menarik nih. Dia secara drama dapat banget, secara action dapat banget juga. Jadi sebenarnya cuman dia bisa jadi 50% itu memang kerasnya di drama kalau Noragami. Gue B sih. Iya, tapi gue B juga sih. Dia nggak yang sebagus itu, nggak yang se-engage itu, tapi bagus, decent, dan ya oke lah.
Masih di B. Gua juga di B. Setelah Jojo. Oke, ini udahlah. Ini udahlah ya. Kita melihat secara alur, secara penceritaan, karakterisasi ada lebih dari 100 karakter di sini. Betul. Dan semua punya nama masing-masing dan semua punya kekuatannya masing-masing. Dan ini udah jelas S. Dan yang paling jelas lagi adalah kalau kalian nonton video-video sebelum ini, Ya. kita punya playlist sendiri ya. Coba buat anime ini. Oke, Promise Neverland jujur. Kalau gue Heaven Shin, Lo yang penting gue C. kalau C. Gue C. Sebenarnya dia tuh kan ada 2 season kalau nggak salah. Pokoknya season pertama itu bagusnya setengah mati. Season 1 tuh S. Cuma season ke berikutnya ini endingnya itu jelek, alurnya juga kurang oke, dan ditambah dia itu ternyata gue kira kan kayak gue kan nonton tanpa baca manga kan. Iya. Gue nonton kayak begini nih endingnya. Ternyata di manga tuh beda, di manga itu bagus ending. Jadi dia tuh adaptasi tapi yang merubah cerita gitu loh. Dan cukup disayangkan sih ternyata adaptasinya tuh malah membuahkan sesuatu yang tidak baik. Betul. Menurut gua. Tidak semua adaptasi bisa dinilai baik ya. Kita taruh di C. Oke, nextnya kita punya Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai ini menarik dari segi penceritaan, cuman gue ngeliat di awal-awal tuh dia banyak bermain di padang rumput ya, dia kayak males aja, jadi belakangnya plong aja, kayak nggak ada apa-apa gitu, terus cabul gitu orangnya. Dari segi actionnya menarik. Actionnya menarik dan banyak scene epic sih menurut gua. Contohnya waktu lu tau Escanor, tuh dia epic banget tuh yang jadi kuat kalau di siang hari. Cuma ya balik lagi menurut gua nggak ada sesuatu yang spesial sih, ini kayak fairy tale sih jatuhnya. Iya kayak fairy tale. Bahkan Meliodasnya sendiri juga kayak, ini gua lu pahlawan yang benar-benar ditunggu-tunggu lo gitu, itu apa sih? Emang ya? Gitu nggak sih rasanya? Kayak ibaratnya setelah dia nongol tuh kayak dia bisa membalikan segala sesuatu gitu kan, penyerangannya. Jadi kayak ibarat, ini gua yang paling ditunggu-tunggu nih, sesusah apapun musuhnya dengan gua aman semua. Oh iya sih ya. Jadi menurut gua B sih. Gua C malah. B aja. Banyak B-nya. Next ada Solitaire. Solitaire itu, aduh gue lupa ingat lagi. Jujur ini gue drop karena Gue lupa ingat ya. visualnya kurang oke. Iya dan betul, gua- visualnya jelek sayang. Ceritanya juga menurut gue kurang masuk. Gue kayak Dide. Sama lagi. Kayak Dide deh. Nah, oke. Next ada SAO. Gue jujur banget Evansin. Sword Art Online. Iya. Buat gue ini menarik loh, SAO nih. Jadi dia ini menarik sekali karena dia masuk ke dunia game dan dia itu nggak bisa balik lagi ke dunia aslinya, Pak. Bahkan ketika dia satu-satunya cara dia balik ke dunia aslinya adalah dia harus menangin game ini atau dia mati. Kalau dia mati di game sama dengan dia mati di dunia asli. Jadi alat VR-nya itu nyambung ke tubuh dia. Jadi kalau dia mati, otak dia mati, langsung orangnya mati. Mau nggak mau harus menang dong. Mau nggak mau harus menang. Jadi itu benar-benar ngedriven si karakter utama buat selalu menang dalam setiap pertempuran gitu loh. Oke juga. Jadi menurut gua ini wah sangat-sangat apa istilahnya tadi? Sigma. Dari gua ini bisa di A sih, nggak sampai S sih. Boleh. Oke, ini gue Evansin. Ah, gue Evansin sih. Sebenarnya ini udah diajuin sama teman gue lama banget ketika gue masih SMP. Lu nonton ini lu nonton ini bagus gitu. Cuma gue kelupaan mulu sampai sekarang. Apa gue udah kerja lupa anjir sama anime. Heroinnya bagus sih. Cuma gue Evansin sih. Gue Evansin. Ini apa nggak kelihatan gue? Ini tuh anime isekai. Seingat gue ini anime isekai dan dia itu kekuatannya penyembuhan. Kalau nggak salah ya, dia kekuatannya penyembuhan. Gue Evansin soalnya. Gue Evansin. Gue pengen ngejar anime ini juga sebenarnya. Tapi jujur gue nggak tahu judulnya dan gue nggak tahu itu apa dan gue merasa gue belum pernah tahu. Mungkin gue tahu sih, cuma kalau judulnya ya. Cuma kalau dari gambar kayak gini gue nggak tahu. Jujur gue nggak tahu, tapi buat kalian yang emang tahu ini anime apa dan recommended nggak, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita tunggu jawaban kalian. Next, kita ada Chainsaw Man. Next kita punya Chainsaw Man nih. Nah Chainsaw Man ini bagus menurut gue, meskipun menurut orang yang dikuras itu bener-bener actionnya.
Yang menurut orang dikuras actionnya dan nggak ada hal lain yang lu makan kecuali actionnya, dan menurut gue bener. Cuman ya memang terkadang itu kalau gue ya nyari anime ya emang yang gue cari salah satu selain cerita ya actionnya. Oh iya. Ini bisa aja gue taruh di S karena gue suka cara mati dari salah satu karakter anime temannya yang kayak keren gitu. Lu Dan- S. Dan hubungan antara si karakter utama sama si gergajinya itu sampai monster gergaji itu sampai bikin dia jadi manusia gergaji itu kayak menarik aja gitu. Tapi gue itu sih balik lagi tadi bener sih, ceritanya jadi kurang karena lu ngambil banyak actionnya. Iya. Menurut gue B sih. Lu B. Lu S. Tengah-tengah berarti. Ah. Ya. Oke. Next. Ya. Aduh. Ini anime yang bagus ya. Ini gampang sih. Karena kita kemarin udah ada di Anime yang bagus. rating anime spring. Sudah tidak bisa diragukan lagi. Langsung aja di. Kalau gue sebenarnya gue pengen naruh di A sih. Gue S. Gue nggak pengen naruh di S awalnya tuh karena ini tuh dia karakter utamanya agak ceroboh, cuman semakin kesini semakin kayak bisa lah di S lah ya. Karena gue suka dengan karakter support partinya yang lain, itu bener-bener kayak ngebangun image buat si Kaiju Number 8 ini jadi bagus. Meskipun dia udah tua ya, cuman dia menjadi karakter utama yang disegani pada akhirnya sama karakter yang lain. Menurut gue ini friendshipnya kental, tapi bukan yang lebay gitu loh. Kayak misalnya kan kalau dulu kan kayak Subasa tuh bola dulu Tsubasa Kun gitu. Iya. Atau enggak Fairy Tail kan the power of friendship gitu kan. Wah ini enggak, ini lu nunjukin friendship tanpa lu harus ngasih lihat secara tersurat gitu loh. Tapi mereka tuh nge-support dari balik bayangan segala Betul. macam. Itu menurut gua keren sih friendshipnya. Oke, next ya kita punya Wah, ini keren sih. Dari bukan manga apa sebutannya gue lupa. Manhwa. Manhwa, dari manhwanya keren, dari animenya juga keren. Bahkan lu ketika baca manhwa, lu nonton anime, itu dua hal yang mungkin ceritanya sama nih, tapi lu akan mendapatkan porsi-porsi yang berbeda. Kayak misalnya ada yang ada di manhwa tapi nggak ada di anime, ada yang ada di anime tapi nggak ada di manhwa. Jadi bisa jadi penceritaannya itu semakin menarik ya, dari mana kalian memandangnya. Buat gue ini bisa di S ya. Di S, gua S. Oke, berikutnya kita ada anime yang salah satu anime kesukaan gua karena anime inilah yang ngehook gua lagi buat nonton anime setelah lumayan lama gua libur anime ya. Pokoknya dari Naruto, abis itu gua banyak libur, terus gara-gara ini gua ngehook lagi, akhirnya ngelanjut lagi di tahun itu ya, tahun 2000 mungkin 2015 2016 kali, gue lupa. One Punch Man, gimana menurut lo? Kalau gue jujur ya, gue belum gitu engage lah. Oh, belum gitu engage. Karena emang dari segi cerita dia juga menurut gue dibuat bukan untuk bercerita banget sih. Ya, buat komedi jatuhnya. Iya. Dia bercerita tapi kayak konteksnya itu bukan suatu konteks yang dia mau menceritakan sesuatu gitu loh. Kayak cuma ya udah dia mau ceritain kehidupan sehari-hari si Saitama aja dan bagaimana dia ngalahin musuhnya segala macem. Iya. Emang tujuan komunikasi diciptakan anime ini untuk entertain doang. Betul. Tapi yang gue suka dari anime ini adalah ketika lu abis berantem nih, lu merasa pride, lu merasa bangga sebagai seorang One Punch Man. Tapi abis itu lu dikasih sedikit icip-icip rasa sedih-sedihnya gitu. Kayak lu inget gak ada episode Hero C kalau nggak salah atau Hero D gitu. Dia ini naik sepeda pak. Oh oke. Dia ini naik sepeda dan ternyata dia bertarung menjadi superhero tuh buat mencukupi kehidupan sehari-hari gitu. Karena dia memang orang yang lemah, dia tahu itu, dan ibaratnya dia tetap berjuang meskipun pada akhirnya dia babak belur gitu loh. Buat gua kayak pelajaran hidupnya tuh keren banget di situ. Potret masyarakatnya. Iya, bagus. potret masyarakatnya keren. Gua di A sih. Sama gua dia. Oke. Next ada Bang Jujutsu Kaisen. Ini gue nggak mau banyak komen. Ini gue taruh di S. Sama. Cuman sebenarnya katanya ini tuh anime yang
pembuatnya nggak suka sama pergerakan animenya. Cuma pada akhirnya ya kita suka gitu. Kita suka karena emang dibikin anak sekolahan yang sekolah pemburu iblis yang memang menarik ya. Konsepnya juga menarik. Coba menarik. Dan ada lagi. Oh ini udah tadi ya. Ini Chainsaw Man. Nextnya ada Bapak Rimuru Tempest dari Rimuru Tempest. Slime Data Ken. Tensurapat anjay. Kata siapa Tensura itu jelek? Tensura itu bagus bang. Wadah. Tapi buat gua yang bagus itu sebenarnya season 1 season 2 ya. Semakin kesini tuh semakin lu tuh ngatur negara anjir, bukan adventure lagi. Lu tuh kayak yang awalnya si karakter utama ini bener-bener menjadi karakter utama gitu, menjadi sesosok karakter yang apa ya dibutuhkan masyarakat pada akhirnya, terus juga memberikan dampak yang besar. Terus semakin kesini tuh kurang gue rasa. Tapi gue cukup engage dari season 1-nya. Iya, season 1 season 2 menarik. 2. Season 1 season 2 gue bisa kasih S lah. Karena ini hal yang menarik banget season 1 season 2. Iya. Yang di sini kurang. Yang sini makin kurang emang karena dia fokus ke bikin negara ya. Dia udah mungkin sekarang udah bukan jadi fokus jadi MC. Fokus jadi presiden. Wih. Gue A sih. Karena season belakangan. Gua B sih. Gua B sih. Oke. Cek telepon. Cung. Oke, Di B. saya katakan di B. Tokref. Nah, Tokref. Buat gue Tokref nih agak-agak nggak wasting time sih, cuman agak-agak lumayan panjang sih alurnya secara ini ya, secara apa balik lagi ke masa depan, masa lalu. Bertele-tele sih ya. Agak-agak bertele-tele, agak-agak bertele. Cuma gue demen sih. Oh demen. Karena bukan dari alurnya ya, tapi dari karakternya. Jadi perjuangannya, sifatnya si Hanagaki Takemichi itu kayak menurut gue lebih relate karena kayak gue melihatnya lebih ke oh dia tuh orang cupu, dia orang tanpa bakat, gak jago, tapi dia mau terus berusaha mencapai sesuatu apa yang diinginkan. Menurut gue tuh yang anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha sekarang tuh nggak punya gitu, lo harus struggle gitu untuk mendapatkan sesuatu. Pelajaran hidupnya menurut gue oke sih. Cuma kalau dari gue masih di B sih. Gue di A. Salah gue. Salah mulu gue. Tokref kok di B bang ya? Emang menurut anda gimana? Ini kan menurut anime kane. Blue Lock, jujur dari pengalaman hidup, gue sebenarnya S karena gue mendapatkan pelajaran hidup yang berharga banget. Karena kayak gue tuh orangnya dari kecil tuh people pleaser, dan gue belajar untuk egois di sini. Cuma dari segi penceritaan, menurut gue masih belum yang sebagus itu. Iya, soalnya dia bermain di satu latar tempat doang ya. Nggak kemana-mana. Konsepnya unik, menarik, tapi bukan yang sebagus itu. Jadi gue kayaknya di A. Sama gue di A aja. Nah ini. Ini juga kayaknya nggak sebanyak komen. Langsung aja nih. Langsung aja dah. Gue kira lu mau bikin kolom baru. Enggak. Ya, Oke. begitulah. Kenapa ini? Bentar dulu. Kenapa ini di D? Karena banyak yang suka. Tapi yang suka itu adalah mereka yang tidak punya pengalaman ya nonton yang dari S sampai C ini. Yang punya, mereka tidak punya pengalaman nonton dari S sampai C ini. Mereka nonton yang di D doang. Coba deh, Anda yang nonton Boruto gitu. Anda nonton rekomendasi kita yang di S ini nih. Yang di S. Habis itu balik lagi ke episode Boruto yang kemarin ditonton. Pasti gak mau. At least nonton S sama A gitu. Ya, karena itu akan memberikan dampak yang berbeda ke kalian ketika kalian habis nonton itu gitu ya. Ya. Oke, ini aja hasil dari tier list kita. Gimana menurut kalian? Apakah ada yang mau kalian rombak atau misalnya kalian gak setuju? Silahkan tulis di kolom komentar. Segitu aja dari Anime Kane. Azas. Azaz.